Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mufidah Dwi Rahmawati dengan NIM D03200056, Rizka Widya Ramadhani dengan NIM D03200068, Safina Danti Faranisa dengan NIM D03200074, dan Raimonda Elsa Kardena dengan NIM D03200102 akan menyampaikan materi tentang fertilitas dan kebijakan kependudukan. Yang pertama, terkait dengan pengertian dari fertilitas. Menurut Pollard, pada tahun 1989, fertilitas diartikan sebagai suatu istilah yang dipergunakan dalam bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup. Terdapat 3 tahap penting dalam proses kelahiran, yaitu tahap hubungan kelamin atau intercourse, tahap pembuahan atau conception, dan tahap kehamilan atau gestation. Ketiga tahapan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di mana perempuan dan masyarakat tersebut tinggal. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas di Indonesia. Menurut Davis dalam Bagus Mantra pada tahun 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Untuk faktor demografi, seperti struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, disrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin. Sedangkan untuk faktor non-demografi, seperti keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi, dan industrialisasi. Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan sikap, perilaku, cara pandang, dan status sosial ekonomi suatu masyarakat. Tingkat pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Tingkat pendidikan merupakan salah satu pendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi berarti kehidupan ekonomi yang lebih terjamin, sehingga keluarga yang memiliki penghasilan tinggi akan cenderung memiliki keinginan untuk memiliki anak yang rendah. Pendidikan diharapkan dapat menjadi sarana yang baik dalam menerapkan kebijakan dalam pemerataan pembangunan. Tidak hanya itu, usia kawin pertama juga turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di Indonesia. Menurut Davis dalam Nota Atmojo pada tahun 2003, usia kawin pertama adalah usia ketika seseorang memulai atau melangsungkan pernikahan atau perkawinan pertamanya. Wanita yang menikah pada usia muda mempunyai waktu yang lebih panjang untuk hamil dan angka kelahiran yang lebih tinggi. Usia kawin pertama akan memberikan sumbangan terhadap angka kelahiran. Menurut Todaro dan Smith pada tahun 2009, dalam kajian fertilitas kependudukan, fertilitas menjadi determinan faktor yang lebih berpengaruh dibandingkan faktor lain terhadap laju pertumbuhan penduduk. Meskipun mortalitas dan migrasi juga mempunyai andil dalam angka pertumbuhan penduduk, tetapi dalam bagian fertilitas yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi multidimensi. Oleh sebab itu, fertilitas menjadi variabel yang kompleks dalam kajian kependudukan. Menurut Davis dan Black pada tahun 1956, dari perspektif mikro, begitu banyak kajian yang menjelaskan berbagai faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya fertilitas. Dalam perspektif sosiologi fertilitas, tingkat fertilitas dipengaruhi oleh norma-norma yang dianut oleh masyarakat, yaitu norma tentang besarnya keluarga. Ada penelitian yang dilakukan oleh Heri Sunaryanto menunjukkan bahwa dampak fertilitas dalam pemenuhan kebutuhan keluarga ialah keluarga tidak menganggap anak adalah beban keluarga. Fertilitas juga berpengaruh terhadap meningkatnya kepadatan penduduk yang terdapat di suatu daerah. Saat ini, BKKBN menyebut ada penurunan angka fertilitas di Indonesia. Meski begitu, jumlah penduduk masih terus bertambah. PBB mendefinisikan kebijakan kependudukan sebagai langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan tujuan-tujuan umum yang lain dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya.
Mengapa kebijakan kependudukan diperlukan dalam masyarakat? Yang pertama, pemerintah selaku pihak pembuat kebijakan memiliki berbagai fungsi dan tugas utama. Salah satunya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang kependudukan. Yang kedua, perilaku demografi terdiri dari sejumlah tindakan individu yang merupakan usaha untuk memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan setiap individu. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat tidak selalu merupakan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Pada topik selanjutnya ialah jenis-jenis kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan dapat dilakukan secara langsung atau direct policy dan juga maupun secara tidak langsung, yaitu indirect policy melalui pembangunan di sektor-sektor lain. Menurut Isaac et al., hal tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan eksplisit adalah pernyataan atau dokumen yang dibuat pemerintah pusat yang menyangkut tentang rencana untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan juga distribusinya. Jenis kedua ialah kebijakan implisit, adalah hukum, peraturan, dan sejenisnya yang meskipun tidak dikeluarkan secara khusus untuk mempengaruhi pertumbuhan, komposisi, dan distribusi penduduk, namun memiliki pengaruh dalam hal tersebut. Topik selanjutnya ialah program kebijakan kependudukan di Indonesia. Program pertama ialah pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan adanya program KP atau keluarga berencana. Maraknya pertambahan penduduk ini di tanah air lantaran angka kelahiran yang terus meningkat tentu terus perlu diwaspadai. Karena adanya ledakan penduduk akan memberikan dampak pada tingginya tingkat kemiskinan hingga sulit memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pemerintah kemudian menciptakan adanya program KB yang diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran yang saat ini masih sangat tinggi di Indonesia. Program kebijakan kependudukan di Indonesia selanjutnya adalah pemerataan dan persebaran penduduk. Dalam menanggulangi masalah pemerataan penduduk, pemerintah telah mengupayakan adanya pelaksanaan program transmigrasi. Tujuan utama dari program kebijakan kependudukan ini adalah untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia, khususnya di beberapa pulau besar selain di Pulau Jawa. Membangun ekowisata. Kebijakan ini merupakan untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan bagi pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat lokal. Adanya ekowisata kemudian akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat dan kemudian dapat membantu menciptakan peluang kerja bagi penduduk yang ada di sekitar wilayah ekowisata tersebut. Selanjutnya adalah masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama, kurangnya kualitas SDM. Masyarakat di Indonesia masih sangat kurang dalam sex education. Ketidaktahuan dan ketidaksiapan pasangan saat menikah menimbulkan banyak resiko kesehatan terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah ini akan mengakar ke permasalahan lainnya. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini mengakibatkan naiknya jumlah kemiskinan serta pengangguran. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan pemukiman dan industri. Yang terakhir, kurangnya transparansi informasi. Masyarakat atau penduduk sebagai target grup sering tidak mengetahui arah dan tujuan dari program yang dilaksanakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi kebijakan, program, dan hasil. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat.